Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para dewan yang sangat saya muliakan, jajaran panitia yang sangat saya hormati, rekan-rekan kita dan para hadirin semuanya yang hadir pada siang hari ini, yang insya Allah mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jika tadi dikatakan tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin merubahnya sedikit islami lagi. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Saya rekan Alhas dari PAC Balikpapan di sini akan menyampaikan materi tentang pemuda harapan bangsa. Sebelum masuk pada materi, saya ingin bertanya kepada audiens, apakah pemuda itu? Apa arti dari pemuda? Apa hakikat dari pemuda? Dalam amal Arab dikatakan, asy-syababu alladziina yadkhuluhum asy-sya'bu wal-din liyakunu ru'asa'al ummah fid durufil atiyah. Pemuda adalah mereka, adalah siapa saja yang bisa memberikan harapan, yang bisa diharapkan oleh bangsanya, oleh negaranya, oleh agamanya, untuk menjadi pemimpin di masa depan, untuk menjadi tokoh dan panutan di masa depan. Saudara-saudaraku semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hadanan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Saudara-saudara semuanya, sudah sangat jelas dari ayat Al-Quran yang telah saya baca ini, bagaimana cara menjadi pemuda harapan bangsa, bagaimana cara menjadi kader IPNU IPPNU yang militan. Yang pertama adalah kita harus memiliki akidah yang kokoh, memiliki akidatul matinah. Karena apa? Ketika kita tidak memiliki akidah yang kuat, yang kokoh, kita akan gampang diombang-ambingkan oleh orang lain, gampang dipengaruhi oleh orang-orang lain, gampang disesatkan oleh orang lain. Boleh saya ambil contoh? Suatu pohon, jika akarnya diibaratkan sebuah akidah, apakah pohon ini bisa tumbuh dengan tinggi ketika akarnya lemah? Apakah bisa? Selanjutnya saya misalkan bangunan. Ketika pondasinya adalah diibaratkan sebuah akidah, apakah bangunan ini bisa berdiri megah jika pondasinya lemah? Tidak bisa. Kenapa? Karena akidah adalah pondasi utama dari suatu apapun. Saudaraku semuanya, syarat yang kedua yakni ulumul amiqah atau ilmu yang mendalam. Kenapa harus ilmu yang mendalam? Karena tanpa ilmu kita tidak akan mengetahui apapun. Tanpa ilmu kita akan mudah dibohongi. Dan dengan ilmu derajat kita
Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Saudara sekalian, syarat yang terakhir yaitu akhlakul karimah. Pemuda yang diharapkan bangsa tidak cukup dengan akidah yang kokoh, tidak cukup dengan ilmu yang mendalam, jika tanpa disertai dengan akhlakul karimah, mustahil ia akan menjadi pemuda harapan bangsa. Karena apa? Ibaratkan ada seorang profesor, ibaratkan ada seorang ilmuwan, orang akademisi, ketika ia tidak mempunyai akhlakul karimah, sungguh miris. Ia pasti akan merusak negara kita, merusak akhlak pemuda kita dengan tidak disertai dengan akhlakul karimah. Karena kenapa? Jika kita mengingat perkataan dari Muhammad Abduh, innamal umarul akhlaqu ma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kejayaan suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa tergantung pada akhlak pemudanya. Ketika akhlak pemudanya baik, maka negara ini akan maju. Ketika akhlak pemudanya buruk, maka runtuhlah bangsa tersebut. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang sangat saya cintai, rekan-rekan kita IPNU IPPNU, marilah kita semua berdoa agar semoga Allah menjadikan kita pemuda yang bisa diharapkan oleh bangsa, pemuda yang akidahnya kokoh, pemuda yang ilmunya mendalam, manfaat dan barokah, pemuda yang memiliki akhlakul karimah, sehingga nantinya kita dapat andil untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi baldatun thayyibah wa rabban ghafur, dan menjadi negara yang gemah berlimpah loh jinawi toto tentrem karto maharjo. Saudara-saudaraku sekalian, di akhir ini saya memberikan satu pantun. Ke Surabaya beli durian, beli jagung juga mengkudu. Bila saudara ingin keren, ayo gabung IPNU IPPNU. Di akhir ini, fama wajadtum muswaban fa'amkinu minallahi ta'ala. Jika ada semua menemukan kebaikan dalam perkataan saya, maka itu sungguh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wajadtumuhu khata'an fa huwa min nafsid damimah. Dan jika Anda semua menemukan suatu keburukan dan kecacatan dari apa yang saya katakan, pastikan itu dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa